bersukacita ya. Kita bertemu kembali dalam ibadah anak online. Kita mau puji Tuhan, kita mau bersukacita, mau gerakan anak kelas kecil dan anak kelas besar terpisah, tetapi saat ujian kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita siapkan diri kita supaya kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk kita awali dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sepanjang malam. Tuhan sudah memberkati kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami siap bersukacita, kami siap beribadah, kami juga siap mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami saat pagi hari ini. Sekalipun terpisah oleh jarak, tapi Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Engkau selalu menopang kami olehnya. Berkati ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Tante-tante guru yang bertugas, Tuhan memberkati. Kakak-kakak yang bermain musik, Tuhan juga memberkati. Campur tangan senantiasa Tuhan, supaya sukacita surga melimpah dalam kehidupan kami. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hari ini temanya ada seorang tokoh Alkitab beserta dengan saudara-saudaranya. Nah, kalau saya sendirian gimana Tante Kesia? Saudara kita, teman-teman kita segereja adalah saudara seiman kita. Hari ini aku merasakan bahagia, sukacita karena kita bisa beribadah bersama-sama. Tante Kesia gak sendirian, bersama dengan anak-anak semuanya, supaya kita selalu bersukacita. Hari ini merasa bahagia. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia.
me. It's about love from the Father up above. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali bersama-sama. Yuk, come on now, let's open up the book. Masih ingat gerakannya ya? Kalau masih, kita pakai gerakan sama-sama. Tapi tanda-tanda tidak bisa full pakai gerakan. Yuk. Bye.
pagi hari ini Tante Nilam punya cerita. Anak-anak yang mau mendengarkan, siapkan hatimu. Sebelum kita mendengarkan, kita mau sama-sama berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, supaya kami boleh mengerti ketika kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati anak-anak yang mengikuti ibadah di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpin. Segala kuasa yang akan mengganggu di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan Yesus sudah menghancurkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Di dalam rumah kamu selain ada mama dan papa, ada siapa lagi? Ayo. Mungkin kamu sudah mempunyai adik, atau kamu yang mempunyai kakak, atau juga ada kakek atau nenek di dalam rumahmu. Itu semua disebut keluarga. Di dalam sebuah keluarga itu harus saling mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Mungkin kalian pernah marah sama saudaramu, sama adikmu, sama kakakmu. Nggak apa-apa, namanya juga beda pendapat. Tapi satu hal, kemarahanmu itu jangan dilanjutkan atau jangan dipiara, karena bisa mengakibatkan dosa. Pada pagi hari ini, Tante Nilam akan memperkenalkan satu tokoh Alkitab yang mengasihi saudara-saudaranya. Tante akan baca di dalam kitab Keluaran pasal 37, Tante akan baca ayat 1 sampai ke 4. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Sampai ayat ketiga aja ya. Dalam ayat yang kita baca tadi tertulis tentang Yusuf. Yusuf adalah anak bapak Yakub bersama ibu Rahel. Nah, Yusuf ini dalam satu keluarga, dia merupakan anak yang istimewa. Kenapa? Karena dia adalah anak yang ditunggu oleh bapak Yakub. Dia memiliki Yusuf ini ketika bapak Yakub ini sudah tua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bapak Yakub ini mempunyai 12 anak. Wah, banyak banget ya. 12 anak ini termasuk Yusuf. Dan satu lagi anak perempuan, jadi semuanya ada 13. Anak bapak Yusuf ini merupakan nama-nama suku bangsa Israel. Yuk kita kenalan ya. Tante punya saudara-saudaranya Yusuf. Nah, yang pertama anak sulungnya adalah Ruben. Lalu adiknya Ruben ini adalah Simeon. Ada Lewi, kemudian ada Yehuda. Yehuda ini punya adik namanya Dan. Dan ada adik lagi namanya Naftali. Masa ada lagi saudaranya namanya Gad. Lalu Asher, ada Isakar, ada Zebulon. Dan yang paling bungsu ini adalah Yusuf. Yusuf punya adik lagi namanya Benyamin. Semuanya laki-laki. Tapi mereka mempunyai satu saudara perempuan. Namanya Dina. Yusuf ini dikasihi oleh bapak Yakub. Yusuf ini merupakan anak yang istimewa. Istimewanya bagaimana? Suatu kali Yusuf ini bermimpi. Dan dia menceritakan mimpinya ini kepada saudara-saudaranya. Semalam aku bermimpi, ada berkas gandum milikku yang berdiri tegak. Kemudian ada berkas lain milik kalian, datang mendekat berkas itu, tapi dia tunduk menyembah. Nah, mendengar itu saudaranya marah. Kamu mau memerintah orang tua kita, ayah kita, mau menjadi raja atas kita. Tapi ketika Yusuf mendengar saudara-saudaranya mengatakan hal yang nggak baik itu, dia nggak marah, dia tidak terpengaruh. Nah, rupanya mimpinya Yusuf itu bukan hanya itu anak-anak, dia juga mempunyai mimpi yang lain. Dikatakan bahwa Yusuf melihat matahari dan bulan itu menyembah kepada Yusuf. Nah, karena Yusuf ini
menceritakan mimpinya, ke-11 saudaranya laki-laki ini memberi julukan kepada Yusuf si tukang mimpi. Mereka nggak suka kepada Yusuf, tapi Yusuf tetap mengasihi kakak-kakaknya. Bapak Yakub tidak terpengaruh dengan perkataan anak-anaknya yang lain. Dia mengingat dan menyimpan mimpinya Yusuf ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Bapak Yakub ini bukan hanya mengasihi Yusuf, bukan hanya diistimewakan, tapi dia juga dibuatkan jubah yang indah, jubah yang bagus yang diberikan kepada Yusuf. Suatu hari Yusuf ini menengok kakaknya yang lagi menggembalakan kambing dombanya di padang. Melihat Yusuf mendapat pakaian yang bagus dari anaknya, saudara-saudaranya ini makin gak senang sama Yusuf. Ketika Yusuf datang, dia tidak mau memperhatikan, dia mengacuhkan, gak mau peduli. Tapi kalian tahu, Yusuf tidak membalas sikap gak baik kakaknya. Yusuf tetap mengasihi kakaknya walaupun kakaknya tidak menyukai Yusuf. Di dalam bagian kisah lain di dalam Alkitab, kakaknya ini sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Tapi Yusuf tidak membenci mereka, bahkan tidak menghukum kakak-kakaknya meskipun Yusuf sudah punya jabatan. Yusuf mengampuni kakaknya karena Yusuf tahu apapun yang terjadi di dalam kehidupannya itu semua karena rencana Tuhan yang indah buat keluarga. Anak-anak yang manis, kalian yang di rumah meskipun masih kecil, kalian mulai dari kecil harus belajar mengasihi dan menyayangi orang-orang yang ada di sekitarmu. Siapa orang yang ada di sekitarmu? Kalian harus menyayangi mama, menyayangi papa. Kalau ada adik, kalian harus sayang kepada adik. Mungkin kalian pernah melihat, wah adikku nakal. Mereka nggak nakal, mereka butuh perhatian kamu. Mungkin kakakmu ada di rumah kadang membuat jengkel, tapi kalian harus tetap mengasihi mereka. Mengasihi nenekmu, mengasihi kakekmu. Sampai kapan mengasihi mereka? Selamanya. Seperti yang kalian nyanyikan tadi ya, pujian tadi, bahwa mencintai itu tidak pernah berakhir, mengasihi itu tidak berakhir. Kenapa kita harus mengasihi kepada orang-orang di sekitar kita? Kita belajar dari Yusuf ini mempunyai rasa kasih yang luar biasa kepada keluarganya. Kita belajar dari Yusuf untuk mengasihi keluarga kita, karena Tuhan Yesus pun sudah mengasihi kita tanpa syarat, meskipun kita seringkali nakal, mungkin seringkali membuat Tuhan Yesus sedih, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Yuk kita belajar seperti Yusuf yang begitu mengasihi kakak-kakaknya, meskipun kakaknya sudah tidak pernah berbuat tidak baik kepada Yusuf. Kalian pun harus tetap mengasihi keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam ibadah anak di bulan Februari. Kali ini kita belajar mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf hidup di tengah keluarga Yakub beserta dengan 11 orang saudara laki-lakinya dan 1 orang saudara perempuannya. Dan Yusuf memiliki mental yang kuat. Dia bisa mengasihi saudara-saudaranya sekalipun saudara-saudara Yusuf tidak mengasihi Yusuf atau membenci Yusuf. Tetapi Yusuf menunjukkan dirinya sebagai anak seorang Yakub yang penuh kasih, sehingga dia bisa menjadi berkat di tengah saudara-saudaranya. Bahkan mimpinya, walaupun semua orang termasuk ayah dan ibunya tidak memahami mimpi tersebut, namun Yusuf tetap bertekad bahwa mimpi itu suatu kali akan menjadi kenyataan. Bagaimana dengan hidupmu? Mimpimu juga pasti akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Namun ada hal yang kamu harus ingat, bahwa untuk mencapai sebuah mimpi, ketika mimpi itu menjadi kenyataan, butuh usaha yang keras, butuh sebuah kegigihan, butuh kesabaran, supaya saat mimpi itu terwujud, kita tidak menjadi sombong, tetapi kita bisa memahami bahwa itulah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah menolong Yusuf di masa itu, Allah yang sudah memberkati Yusuf pada masa itu, kami juga percaya bahwa Allah yang sama juga memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan buat keberadaan kami saat hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana Tuhan ada, itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau menyertai Yusuf, demikian juga
surga, kami mohon kepada Tuhan bahwa Engkau juga akan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan, biarlah tangan kuasa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kami. Berikan kami kasih-Mu supaya kami dapat mengasihi saudara-saudara kami, papa mama kami, teman-teman kami, dan biarlah Tuhan melalui setiap mimpi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Engkau boleh mewujudkannya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk Tante Guri yang sudah melayani saat pagi hari ini, setiap anak-anak yang boleh tergabung dalam ibadah anak online, papa mama yang mendampingi. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang hebat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa sembahyang kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tetap jaga kesehatan kalian supaya kalian bisa terus fight di tengah situasi kondisi pandemi yang ada. Tuhan Yesus bersertamu, Tuhan Yesus selalu menyertaimu apapun yang kamu lakukan dan kerjakan. Salam buat papa mama di rumah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.